Cerita, cerita bersama Uni Citra. Kisah Pak Beruang dan Lebah Madu. Di sebuah hutan, hiduplah Pak Beruang yang sangat gagah perkasa dan tidak pernah berbuat kesalahan. Sehingga semua hewan menyegani dan menghormati Pak Beruang. Jadi, suatu hari Pak Beruang berkeliling ke hutan. Lalu ia mendengar suara dengungan yang terdengar aneh sekali di telinganya. Suaranya seperti ini. Ya, itu adalah suara para lebah madu. Ternyata Pak Beruang ini belum pernah bertemu dengan para lebah. Sedangkan lebah madu sangat mengenali sosok Pak Beruang. Lalu seekor lebah mendatangi dan berkata kepada Pak Beruang, "Halo Pak Beruang, maukah Pak Beruang mencicipi madu kami yang lezat?" "Madu? Apa itu madu?" tanya Pak Beruang. "Madu itu adalah minuman terlezat yang diproduksi dari laboratorium kami, Pak Beruang. Oh iya, tunggu sebentar ya, kami akan membawakannya untuk Pak Beruang. Tapi kami tidak bisa memberikan terlalu banyak, karena kami juga butuh cadangan makanan di musim dingin." Maka Pak Beruang menunggu dengan sabar. Setelah madu itu sampai di tangannya, ia langsung menyeruput dan wow, madu ini nikmat sekali. Saking nikmatnya, Pak Beruang menjilati seputar bibirnya. Para lebah sangat senang sekali. Kemudian mereka berdengung gembira. Nah, sebelum pulang, para lebah menambah secangkir lagi madu untuk Pak Beruang sebagai oleh-oleh untuk ia bawa ke rumahnya. Tapi memang dasar Pak Beruang, belum sampai di rumah ia sudah habiskan madu itu. Kemudian ia tertunduk lesu dan sedih. Nah, di saat itu datanglah sahabatnya, yaitu Pak Tupai. "Pak Beruang, kenapa kau bersedih?" Oh Pak Tupai, aku baru saja menikmati minuman terlezat di dunia. Tapi minuman itu sudah habis. Tidak ada lagi madu yang tersisa. Kau bicara apa Pak Beruang? Kalau kau mau madu, aku tahu tempatnya. Di sini ada banyak tempat madu kok. Apa? Jadi ada banyak tempat madu? Iya Pak Beruang, para lebah akan meninggalkan sarangnya ketika mereka mencari sari-sari dari bunga. Nanti kutunjukkan kau tempatnya. Kau pasti akan suka Pak Beruang. Tentu saja Pak Beruang setuju dan senang hati. Secara ia akan meminum langsung madu dari sarangnya. Akhirnya pergilah Pak Beruang dan Pak Tupai pada malam hari ke tempat sarang madu itu. Setiba di sana, Pak Beruang langsung meminum seluruh madu dan ia pulang setelah perutnya terasa kenyang. Keesokan harinya, Pak Beruang pergi ke tempat pertama kali ia mencicipi madu. Tapi setiba di sana, ia terkejut karena ia melihat ada banyak sekali kerumunan para lebah. Ia mendatangi lebah dan berkata, "Halo, hai lebah, ada apa ini?" "Pak Beruang, kami sangat senang sekali Pak Beruang menyukai madu kami. Tapi kami mohon maaf Pak Beruang, kami lagi sibuk. Semalam ada yang menyerang sarang tetangga kami, jadi kami harus bekerja keras untuk meningkatkan cadangan makanan." "Oh, aku ikut bersedih ya," kata Pak Beruang. Di dalam hati Pak Beruang menyesal karena ia telah menghancurkan sarang lebah itu semalam. Namun beberapa menit kemudian, kruk, kruk, kruk. Itu adalah suara perut Pak Beruang. Itu artinya Pak Beruang lapar dan lagi-lagi ia ingin mencicipi madu itu. Lalu diam-diam ia mulai mengintip para lebah
ketika para lebah pergi meninggalkan sarangnya, Pak Beruang langsung beraksi. Ia menghancurkan sarang lebah dan meminum seluruh sari madu yang ada di sarang itu, tanpa meninggalkan sedikit pun sisa. Kali ini berbeda dari kemarin. Tidak hanya perutnya yang kenyang, Pak Beruang juga sudah mulai terasa pusing karena ia meminum begitu banyak sekali madu. Lalu pulanglah ia ke rumah dan tertidurlah ia di lantai. Nah, tidak berapa lama kemudian para lebah kembali ke sarangnya. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sarang mereka sudah hancur berantakan dan seluruh cadangan makanan mereka habis, tidak ada sisa sedikit pun. Kali ini para lebah marah besar dan mereka tahu kemana harus mencari pelakunya. Kira-kira kenapa para lebah mengetahui pelakunya ya? Jawabannya adalah karena tanpa disengaja Pak Beruang telah menginjakkan kakinya yang mengantarkan para lebah langsung ke rumah Pak Beruang. Dan benar, setiba di rumah Pak Beruang, mereka melihat Pak Beruang tertidur terkapar dengan pulas. Tanpa berpikir panjang, para lebah langsung menyerang Pak Beruang. Mereka membidik mata Pak Beruang, hidung Pak Beruang, dan mulut Pak Beruang. Kasihan ya Pak Beruang yang malang. Akhirnya Pak Beruang meminta maaf atas segala kesalahannya kepada para lebah madu. Dan tentu saja ia berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi. Nah, demikianlah cerita kali ini dengan judul Kisah Pak Beruang dan Lebah Madu. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Dadah.